Kita adalah Panglima Hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini, kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah hadir di Menembus Mata Batin adalah Kiki Fatmala. Selamat malam Mbak Kiki. Malam. Terima kasih hadir di Menembus Mata Batin. Banyak sekali pemirsa, pecinta dari Menembus Mata Batin ingin mengundang dan melihat Mbak Kiki hadir. Dan terima kasih malam hari ini akhirnya kita bisa ketemu. Mbak Kiki, dari sekian banyak cerita mistis, pengalaman hal-hal yang di luar akal sehat gitu ya. Gitu. Aku sering banget ngeliat orang kesurupan ya. Kalau lagi syuting juga di lokasi syuting, kita sering syuting di daerah-daerah memang yang angker gitu ya. Yang orang film tuh cukup berani nyalinya. Udah dikasih tahu nih tempat angker tapi gitu. Tapi malah dikejar ya? Itu malah dikejar karena untuk keperluan gambar. Jadi kalau nggak itu memang dicari tempat-tempat yang angker. Terus memang kita sebelum syuting kita harus kayak ya permisi dulu lah. Ya. Aku juga kalau syuting film horor, aku sering membintangi film-film horor kan. Betul. Aku selalu permisi, kita masuk rumah orang permisi, ke tempat-tempat seperti itu juga aku permisi. Tapi ada beberapa orang ya, aku sih nggak pernah sampai kesurupan, jangan-jangan ya. Sampai jangan sampai ya. Tapi ada yang misalkan figurannya kesurupan, terus krunya kesurupan. Sering kejadian-kejadian seperti itu. Kalau lagi syuting film horor di lokasi-lokasi yang memang angker gitu ya, betul. Pernah ngelihat sosok yang sosok gaib itu nggak sih Mbak? Aku pernah waktu itu pas pulang syuting dari Kebun Raya Bogor pernah. Aku tuh pulang pas biasanya tiap hari aku tuh pulang pagi. Biasa pulang film horor kan pagi jam 5 pagi pas matahari keluar kita baru pulang. Kebetulan malam itu aku pulang kira-kira jam 12 malam, jam 1 malam lah gitu. Pas dibilang Mbak Kiki udah selesai nih, udah selesai syutingnya bisa pulang. Aku seneng banget pulang. Yes, bisa pulang, bisa tidur gitu. Okay. Ternyata aku tuh udah sering syuting di daerah situ, lokasi di Kebun Raya Bogor. Malam itu aku nggak bisa keluar. Kok kayaknya nyasar puter terus tapi buku tuh merinding gitu, ada rasa ketakutan. Pas aku lihat di spion, kayak ada yang duduk di belakang, ada perempuan duduk gitu di belakang. Aku tuh yang, nggak tahu mesti ngomong apa, tapi ya udah mungkin itu perasaan atau memang bener-bener ada. Mungkin karena ada rasa takut karena gelap tempatnya dan kebetulan aku juga main film horor terus. Betul. Terus udah aku spionnya aku balikin, perasaan ada di sebelah gitu. Kayaknya ada yang ngikutin, kayak ada yang pindah ke sebelah. Itu aku sempet ngalamin kayak begitu. Akhirnya besok-besok kalau syuting mereka bilang Mbak Kiki selesai nih cepet nih jam 12 atau jam 1 malam atau jam 2 pagi gitu. Masih gelap. Aku bilang gini, aku sampai ini aja deh, sampai selesai dulu, nunggu terang aja deh pulang ya. Jadi aku gak mau pulang cepet-cepet. Iya karena pengalaman itu ya Mbak. Iya pengalaman itu. Tapi akhirnya bisa keluar dari bener. Enggak, balik lagi ke lokasi lagi. Udah muter-muter, toto lah kok ada lampu, tempat orang syuting lokasi itu. Jadi aku gak keluar, muter-muter di situ aja. Aduh, mudah-mudahan gak pernah ngalamin hal seperti itu lagi. Aduh, Mbak. Itu udah nggak enak banget perasaan. Pasti. Aku yang gini, itu emang bener ada hantu atau kuntilanak ada di belakang atau memang cuma perasaan kita ketakutan gitu. Tapi rasa takut tuh sangat yang ketakut banget. Ya, tapi mudah-mudahan malam hari ini nggak ketakutan datang ke sini ya Mbak ya. Kita segera ketemu dengan partisipan yang memang unik-unik sih. Oke. Ya, seperti yang berikut ini, kita akan ketemu dengan partisipan seorang wanita yang mengaku hidupnya selalu sial karena menggunakan puluhan susuk. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Vika. Selamat malam Mbak Vika. Malam. Apa yang mau diceritakan? Saya cerita dari awal saya datang ke Jakarta lah ya. Jadi saya itu gadis lugu, masuk ke perusahaan, salah satu perusahaan di sini. Akhirnya saya ketemu dengan teman-teman saya
Di sana teman-teman saya itu dia gimana sih ya, modelnya kalau untuk orang Jakarta tuh dia tuh untuk kelasnya tuh beda ya gitu loh. Sedangkan saya orang Lugu, saya dekat sama teman saya yang satu ini, dia banyak koleksi lelaki-lelaki yang beruang lah ya. Akhirnya saya juga pengen seperti dia. Akhirnya dia mengajak saya ke salah satu orang pintar. Untuk menaklukkan cowok yang punya jabatan di kantor saya. Dengan cara apa? Ya paling saya pasang susuk lah ya. Terus sih. Oke. Susuknya waktu itu ditanam, diminum, diapain? Ditanam. Ada ritual yang dilakukan nggak di tempat itu? Ada. Contohnya seperti mandi kembang. Terus juga saya itu yang foto si lelaki yang saya tuju itu saya masukin ke salah satu baskom yang isinya air. Foto itu di situ. Oke, Mbak Vika tujuannya datang ke sini untuk apa? Saya tuh pengen seperti wanita yang lain ya pada umumnya. Normal-normal aja gitu loh. Yang cintanya dengan tulus, nggak ada kaitannya dengan spiritual. Oke, apa yang bikin Mbak Vika merasa mau berubah, mau cari yang tulus? Ya karena kan umur tambah lama tambah tua ya. Itu masa saya seperti ini terus gitu loh. Jadi pengen normal Nah, aja, betul. Ya. Oke, baik. Kalau begitu Mbak Vika, kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Vika, dengan nomor rumah 3 dan terlahir tanggal lahir 2 Mei 1988. Sosok yang mudah sekali mempengaruhi orang lain dan juga peka dengan perasaan. Mata batin saya melihat dirinya banyak sekali disukai oleh laki-laki. Hal ini banyak sekali membuat laki-laki terus mengejar dirinya. Akan tetapi, saya melihat justru daya tariknya berasal dari makhluk gaib, bukan dari aura dirinya sendiri. Saya melihat Vika didiami oleh siluman ular. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Vika, dengan tanggal 2 bulan 5 1988 dan nomor rumah 3. Saya minta api dan mangkok. Vika ini pernah pasang susuk, Roy, untuk menaklukkan laki-laki. Dan waktu itu ya memang berhasil, tapi sekarang dia pingin punya hidup yang normal, mendapatkan cinta yang tulus, tanpa menggunakan hal-hal mistis. Di dalam yang mata batin yang saya lihat, si Vika ini memang tidak usah berbicara pun, matanya udah berbicara bahwa dia itu kayak ada kecantikan dalam dirinya gitu, tapi memang nggak alami. Gitu loh, kecantikan yang pemanis buatan. Dengan saya tuh kan nggak ngelihat mukanya full ya, cuma segini dong. Matanya aja. Tapi tuh dia bisa membuat orang kayak ada cerita apa sih loh gitu, kayak kerja di mana, gitu, tinggal di mana dan segala macam yang berhubungan kan seperti itu. Berarti sweet apa ya, manis, menyenangkan, cara Ada bicaranya, inner ada beauty daya mungkin pikatnya kali ya. begitu ya. Ya, ada daya pikatnya, namun daya pikat dari makhluk astral. Entah kenapa ada bisikan di kuping saya untuk membakar Vika. Semoga setelah saya bakar ini terungkap semuanya apa yang ada sebenarnya di dalam diri Vika. Antara magis dan misteri cintanya. Itu waktu menggunakan susuk memang banyak pria-pria yang takluk dan Betul, dapatkan sahabat Vika. banyak banget. Oh ya? Sampai atasan saya pun banyak. Bener-bener berasa itu apa? Energinya. Iya energinya. Iya. Tapi itu berapa lama yang lalu kamu pasang susuk?
itu dari 2009 itu udah banyak lelaki yang nikah sama saya. Ah, nikah sampai. Iya, betul. Cuma nikah sirih ya. Oke. Gitu. 2009. Betul. Terus masih susuk itu masih bereaksi berapa lama dari 2009? Sampai sekarang, karena kan saya memang tiap tahun saya datang ke sana. Jadi dibetulin lagi, dirapihin lagi gitu. Terus kalau ada kendala tiap 3 bulan saya datang ke sana gitu. Jadi selalu komunikasi saya sama dia. Nggak pernah putus komunikasi sama si dukun ini. Kalau putus komunikasi berarti udah hilang kali ya? Betul, Hilang. betul. Oh dari 2009 berarti 10 tahun Iya, udah ya? iya, 10 iya. tahun. Terus sekarang kamu kenapa mau berubah? Ya karena kan saya ngelihat teman-teman saya, keluarga saya, mereka kayaknya hidupnya rukun gitu ya. Walaupun ibaratnya ekonominya di bawah, cuman ngelihatnya tuh seneng aja gitu. Walaupun iya gitu. Kecemburuan sosial ya. Awalnya iya. Awalnya. Awalnya kecemburuan Kalau sosial. pakai susuk jadinya bermasalah walaupun ketemu banyak laki-laki yang mau Iya, sama. iya. Karena kan intinya yang saya harapin itu cuman harta ya. Uangnya aja Harta, jabatannya gitu. Iya. Sebenarnya sih kalau cuma maunya harta, nggak usah pakai dukun-dukun, nggak pakai dukun pun itu udah bukan niat yang baik. Iya. Bukan niat yang baik gitu, Bener. apalagi udah Ditambah niatnya lagi. buruk, mau cuma ngambil harta, terus ditambah lagi dengan pakai Susuk. dukun, pakai Betul, susuk, betul. ya jadinya ya Nggak gitu. karu-karuan. Hah? Nggak karu-karuan. Nggak karu-karuan. Iya iya. Betul. Oke. Ini setelah dibakar ada pengaruhnya nggak Roy yang kamu lihat? Emang ada bisikan ya? Iya. Sebenarnya Vika yang datang ke sini ingin hidup normal dalam arti tanpa susuk lagi ya. Betul. Tapi ada pro dan kontra sih di Vika. Jadi Vika itu ingin melepas, tapi ya ada rasa ketakutan juga ya sih. Oh karena dia ya belum tentu bisa mendapatkan apa yang sekarang dia dapetin nih. Laki-laki Iya, begitu betul, datang gampang dapat Ntar- uang. Iya, ntar gimana? Ragu-ragu ya sebenarnya. Iya sebetulnya itu sih. Tuh Kita nggak kan. munafik lah ya gitu. Tuh. Cuman kan ada rasa ya takut ya gitu. Tapi pengen bener gitu loh. Pengen seperti orang gitu tanpa ada mistis gitu. Cintanya tuh cinta benar-benar cinta tulus gitu. Cuman kalau saya kenapa gitu loh. Ya itu udah niat yang baik sebenarnya kalau memang mau dilepaskan. Itu udah suatu niat yang baik gitu loh. Kenapa nggak udah fokus ke sana dihilangin Karena aja? mungkin ya, udah seperti jadi itu. darah daging kali ya, udah nyatu saking lamanya ya. Karena kan tiap kesana dibetulin lagi, kadang ditambah lagi pasangannya gitu loh, ditambah lagi. Pernah nggak balik ke sana untuk melepas susuknya? Iya, itu yang aku tanya. Kalau untuk waktu itu saya sempat cerita sama si dukun ini, cuman dia bilang kayak nggak bisa. Kenapa nggak Dia bisa? bilang karena sudah tertanam gitu, jadi udah ini ditambah lagi, udah ini ditambah lagi. Kan kalau dihilangin satu tuh, yang lainnya udah nempel, nggak bisa. Karena emang ada Gitu. ragu-ragunya tadi ya. Mungkin Jadi karena ditambah ragu-ragu. lagi, ditambah lagi. Saya boleh minta dupa nggak? Yang banyak. Oh, Baik, nggak. kalau Oh. mau taruh di situ Bapak. Iya, oh ya. Oh. Oh nggak bisa ya. Kalau udah pasang begitu terus dia melepas nggak bisa. Sebenarnya harus balik lagi ke orang yang masang sih sebenarnya. Sebenarnya Nah itu dia. berarti orang kalau udah kena hal yang seperti itu nggak bisa lepas. Sekali udah masuk pintu gerbang supernatural dan gaib, susah untuk balik lagi ke pintu awal. Lagi susuk dan segala macam permainan. Kan ada susuk, ada pesugihan, ada penglarisan, ada santet, ada pelet, guna-guna, dan terus sekali masuk, pak, dia Susah, akan nggak bisa susah keluar lagi. Walaupun yang masang udah deh mau selesai nggak mau lagi, tetap nggak bisa. Tetap nggak, harus benar-benar nih. Dan yang lebih parah lagi, banyak kasus di antara mereka adalah pasang susuk yang pasang meninggal. Ah, iya. Sudah meninggal, jadi susah banget untuk Iya, iya. cari jalan Aku pernah keluar. dengar. Gimana ya untuk lepasnya, karena yang pasang udah nggak ada orangnya. Jadi mau nggak mau dia harus cari cara sendiri, cuci dengan air daun kelor dan lakukan treatment terus. Melakukan treatment terus dan doa pada yang di atas, lama-lama mungkin bisa keluar. Dan itu pun bisa di panoramik loh. Kalau kita rongsen gigi, Iya iya. yang panoramik Iya, iya, gitu, katanya aku itu pernah kelihatan dengar ada itunya. Ini kenapa ya nggak ada nih? Treatment terus dan doa pada yang di atas, lama-lama mungkin bisa keluar. Dan itu pun bisa di panoramik loh.
kalau kita rongsen gigi, Iya, iya. yang panoramik Iya, iya, gitu, katanya itu aku pernah kelihatan dengar ada itunya. Ini kenapa ya nggak ada nih? Mbak Kiki, kamu fokus ya. Kok begitu dupanya keluar, tiba-tiba ada reaksi kayak gini ya? Kita sini aja deh. Kenapa nyalain aja Pak itu? Aromanya. Jangan suka sama bau dupanya ya, Ra. Saya ambil dupa lagi yang lebih banyak. Ini yang nggak suka nih sebenarnya dia atau ada pengaruh dari susuknya, Ra? Ada pengaruh dari susuknya juga. Sebenarnya gini ya, susuk itu juga bisa berupa pemikat atau susuk itu bisa dimasuki dan didiami oleh makhluk-makhluk astral. Seperti itu. Ini mungkin ini dimasukin makhluk astral. Ini yang nggak suka karena wanginya itu dupa, Iya, dia marah. Wangi dupa mengalahkan segalanya. Kalian ada ide gak di mana saya harus menempatkan ini dupa agar tidak dipecahkan? Di tengah kali ya, Ra. Biar dia nggak Tapi semakin deket dia semakin kecium wanginya ya, makin marah ya. di sini Kita dipecahin lagi sama dia. nggak sampai tangannya gitu. Apakah itu akan sampai? Kalau sampai pecah lagi. Matikan. Enggak mau. Matikan. Enggak. Mau apa? Kalau enggak, Kalau enggak. Hah? Kalau nggak matiin kenapa? Bangun lagi. Roy, bangun lagi Roy. Udah capek deh, keluar. Ini soalnya kayak bisikan terus nguasain pikirannya terus Iya. diikutin sih ya. Iya. Sebenarnya bisa dilawan nggak sih kalau kayak gitu? Bisa dilawan, dia kurang gak kuat ya? Apa ya? Kuat. Vika, pikirannya jangan melayang-layang, jangan keluar dari studio sini ya. Iya. Tetap ada di sini fokus. oke. Oke. Ya. Kasih air minum dulu, kasihan. Kamu perlu minum. Kasihan deh dia kasih air Capek, dulu. capek. Soalnya tenaga dia kan digunain Iya. Ayo. sama makhluk astral. Suara apa ya? Mohon maaf, Mbak Vika. Suara apa ya? Ada dengar suara? Iya kayak ada suara apa? ular nyeret jalan ular. gitu. Bulan. This is ular. Ini sebenarnya saya tuh masih menjadi misteri ya bagi saya. Apa sih sebenarnya ritual yang dilakukan oleh Mbak Vika tuh, dia bawa apa sih? Apakah Anda membawa sesuatu? Ya, bawa. Apa itu? Ada kembang, Heeh. selendang, sama air mawar. Selendang. Oke, bisa dilihat kah? Jadi di badannya ada ular gitu lah. Iya, dari dukunnya deh. Dia suka main dukun gitu kan. Suka nakutin laki-laki gitu kan. Iya. Dan dari banyak dukun, pasti ada banyak jimat. Dari banyak jimat, tentu pasti akan ada banyak makhluk halus yang mendiami jimat-jimat tersebut. Makhluk halusnya bisa berupa ular. Ular.
wanita dan segala macam seperti itu. Itu apa? Untuk kasih makan makhluk-makhluk gaib. Iya benar. Iya ada fotonya. Is it okay? Oh, ini boleh dijelasin nggak, Mbak Vika, ini apa aja yang dibawa? Ada air mawar sama Ada ular. Suaranya atau ada ular? Penonton fokus, ya. Jangan sampai ada yang dipengaruhi sama yang di belakangnya. Apa aja Mbak, boleh jelasin lagi? ada air, minyak wangi, selendang sama foto yang calon ini. Oh itu foto siapa? Dia udah jadi suami. Ya udah jadi suami. Iya, betul. Udah jadi suami. Iya, Masih sampai sekarang. masih. Terus kenapa ditaruh fotonya di situ? Karena kan saya memang tiap malam Jumat selalu ritual itu. Oh untuk nyebutin namanya apa Betul, gitu? jadi memanggil rohnya dia lah ya, gitu loh tiap malam. Itu Supaya- memang harus malam Jumat. Jadi terikat sama Mbak Ya, Vika gitu. betul. Boleh direka adegan ritualnya seperti apa? Boleh saya minta Oke. kotak untuk air ini? Oke, wadah ya. Tapi kayaknya saya mau ini deh. Saya butuh telur ada. Oh ya boleh, boleh. Saya boleh lihat ya Mbak ya? Boleh, boleh. Lihat juga ya? Boleh. Wangi, Amir, Duyung. Duyung. Pasti wangi banget. Wanginya aja dari sini bisa kecium wanginya. Ini. Silakan. Tapi kalau kayak begitu cowoknya tahu nggak ya kalau Nggak tahu. ditukunin? Nggak tahu. Nggak berasa ya? Cuma suka aja udah. Saya merasakan kehadiran makhluk halus di sini. Saya merasakan ada roh arwah wanita dan gentayangan di sini. Dimakan. Mbak, nggak kena? Nggak. Nggak pecah di Nggak. baju? Nggak. Saya Kenapa? tahu. Kau juga pakai kan? Hah? Hah? Ih, serem amat. Pakai kan? Rot, tenaganya. Kenapa attack? Kalah sama dia. Hah? Saya jadi kalah. Apa dia bilang? Saya jadi kalah sama dia. Kenapa? Kalah kenapa? Sini. Sini. Mau apa? Mau Mau apa? apa? Mau apa? Saya mau temenan dulu. Kan boleh dong kenalan. Boleh. Nggak seperti ini tapi caranya. Enggak. Enggak sini, ayo. 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 Yuk, sini yuk. Kok Mbaknya baru melempar telur loh. Kan kenalan dulu. Nggak gitu caranya. Iyalah. Ayo, sini. Mbak Vika denger saya nggak? Ayo. Nggak mau. Ah, sudah Ayo. Oh dia udah nggak denger loh. Ayo. Waduh, udah nggak bisa Kan denger. sama kita. Mbak Vika denger saya nggak? Kan sama. Mbak Vika. Ayo. Ayo. Yuk. Ayo. Ayo, sini yuk. Jangan mau Mbak Kiki. Takut. Suci. Suci. Sama apa? Maksudnya sama, Sama apa? apa? Sama Maksudnya? cantiknya. Jangan. Kalau kamu duduk gimana, Bay? Duduk. Ayo. Boleh nggak saya pegangan dulu Nggak. dia? Nggak, kita Nggak. nggak izinin itu. Kalau nggak kamu aja deh. Nah, nggak. Yuk. Loh, kan beda.
Kan sama, saya juga kan biar mengikat kamu. Enggak, tapi Yuk. kan beda. Boleh, yuk. Jangan. Yuk apa? Kamu apa dia? Enggak dua-duanya. Aja. Yuk. Yuk apa? Riko. Roy. Buktinya kalau mesti perhatiin sih. Itu perasaan saya bilang Ya kamu duduk aja, kamu duduk sini. Ya. Ya. oh saya ngelihat Vika ngelihat sesuatu nih di bubuk suci ini dan Priko. Ada yang aneh. Kenapa? Boleh? Aku nggak tahu maksudnya apaan. Ya semua loh. Ke Priko. Suruh dia duduk. Mau nggak? Dia nurut nggak? Balik lagi ya Pak ya. Ini dia sadar nggak sih apa yang dia lakuin? Mbak Vika? Belum sadar. Masih nggak nyaut, masih nggak reaksi dipanggil. Mbak Vika? Saya minta air kembang dong. Roy, ini harus di cleansing dulu kali ya. Iya. Ada entah kenapa saya melihat di pikiran saya dia butuh telur lagi. Mbak. Ini ada yang salah nih. Dia emang mau kayak ngajak main atau apa gitu ya. Kalau menurut kamu saya ladenin ajak main atau saya hentikan? Udah lepas belum, Pak? Itulah karma. Lempar telur, dapat telur. Mbak Vika bisa dengar saya? Iya. Oke, Mbak Vika bisa dibasuh mukanya pakai air ini, silakan. Ini untuk apa semua yang dibawa? Ritualnya hanya seperti itu. Ada lagi. Kalau yang ini, tiap saya mau pergi keluar rumah, saya selalu pakai. Supaya memikat orang. Betul. Oke. Setelah itu, dipakai gitu. Setiap keluar. Kalau keluar ini ritualnya malah malam Jumat. Oh. Kalau ini dipakainya tiap mau keluar. Jadi malam Jumat, betul. Tiap malam Jumat ya. Wanginya sampai ke sini. Kena suci nggak?
tujuannya ada untuk suami. Jadi ini katanya suami buat narik. Ini suami tahu nggak kamu ngelakuin ini? Karena kan memang kalau saya tuh istrinya bukan saya, jadi dia kebanyakan sama istri yang pertama. Oh ini Gitu. iya. Oh, jadi ritual ini supaya ngiket si laki-laki Iya. yang beristri ini supaya datang ke kamu. Betul. Kalian udah nikah secara siri gitu. Ini selendangnya wanginya. Wah itu dari parfumnya yang wangi. Dikasih Tadi disemprot. pas di Oh, gitu, pas pas digini. digini dia wangi. Tapi kalau kayak begini Roy bisa kalau dia memang niatnya baik gitu, dia mau dihilangin semua, dia mau hidup secara normal kan? Bisa dong Roy. Bisa banget. Nah, yang penting niat dari Niatnya. kamunya mau niat baik gitu kan? Dia niatnya masih setengah-setengah sih ya. Susah juga, takut kehilangan lakinya juga sih. Iya, tadi dia juga ragu-ragu kan di awal kesannya. Iyalah kamu bagus udah punya niat kayak gitu, mendingan niatnya di apa ya? Dikuatin Dikuatin lagi, niatnya. lagi. Soalnya kalau kayak sampai pakai kayak gini kita nggak pernah tahu ya. Menurut saya ya, umur tuh kita nggak pernah tahu. Namanya mati itu udah pasti. Iya. Betul. Kalau suatu saat pas Tuhan ambil, ini belum diselesaikan masalah kayak gini kan? Iya, orang Tapi yang punya baik. susuk justru meninggalnya susah. Iya meninggalnya susah. Aku pernah dulu ada orang yang aku tahu itu meninggalnya susah karena yang ininya udah meninggal. Yang kayak tadi Roy bilang. Diniatin aja, yang penting niatnya baik, Tuhan pasti kasih jalan kok. Udah lah Mbak. Iya. Mbak Vika, selesain semuanya malam hari ini ya. Nggak usah lakukan ritual-ritual kayak gini lagi. Selendangnya kami ambil ya, kamu sita. Kenapa? Kita akan sita semua barang ini dengan atau tanpa permisi. Kata without permission, kita harus sita ini orang. Bisa kok hidup normal. Asal Mbak Vikanya mau. Iya. Ya? Bantu ya Roy. Janji. Oke, ini kita ambil ya. Selendangnya jadi pakai lagi. Tapi buat pertanyaan terakhir ya, boleh nggak Roy? Baunya tajam banget. Dan saya geli, bukan geli gigi ya, geli di kepala. Oke, udah ya Mbak. Oke, udah ya. Oke, udah ya. Di apa Janji udah tadi selesai. diikat-ikat kayak gitu. Supaya kenapa? Supaya dia ngikat saya. Hah? Ya. Oke, udah ya. Di apa Janji udah tadi selesai. diikat-ikat kayak gitu. Supaya kenapa? Supaya dia ngikat saya. Hah? Ya nggak ada yang pakai gini-gini lagi ya. Terakhir kamu ya. Bisa Mbak, Mbak mungkin biasa ketemu dengan laki-laki beristri yang mungkin mau. Kalau saya sudah beristri dan kayaknya saya setia sama keluarga sih. Ini juga sudah beristri. Iya. Selesaiin sini aja deh, nggak usah pakai gini-ginian lagi ya. Oke, saya minta maaf kalau saya ada salah sama Mbak. Saya beneran khawatir sini sekarang. Kenapa? Kenapa khawatir? Ya, aku udah mikir deh. Apa? Laki-laki udah beristri di... Malam kebayang. Mbak Vika, saya minta maaf ya, Mbak Vika. Ya, selesai semua ya. Malam hari ini nggak usah diterusin ya. Ya, nggak ada yang... Nggak. Udah ya, Mbak Vika? Udah ya.
Ya Mbak, Nggak ada yang terakhir-terakhir lagi. nggak ada yang terakhir-terakhir ya. Udah. Oke, saya mau berteman dengan Mbak Vika kok. Itu belum. Enggak. Mbak Kiki? Nggak. Enggak. Kenapa? Mau apa? Berteman. Saya nggak mau berteman sama yang roh-roh jahat. Saya enggak, Mbak Kiki enggak. Kalau kamu berani tuh sama Roy. Saya ingin dia. Kenapa sama saya? Dia saingan saya. Kamu ikut Roy pakai ini aja. Saya pengennya dia. Dia saingan saya. Apa? Saingan? Iya. Enggak lah, Mbak. Enggak. Enggak ya. Karena sama-sama perempuan sama perempuan. Merasa udah ya Mbak. Udah Mbak Vika. niat baik kan tadi mau baik. Kalau udah niat baik, Mau Mbak berubah, Marin kuatin udah justru. itu niatnya harus dibulatkan, kembali ke jalan yang benar biar lebih tenang hidupnya. Mbak, kalau mau hidup normal, mulai dari sekarang. Iya. Mulai dari diri sendiri, jangan ditunda-tunda lagi. Mulai dari hal kecil, rubah semuanya, ya. Kami harap yang terbaik buat Mbak Vika ya. Jangan pernah gunakan ritual-ritual mistis seperti ini lagi ya. Oke, datang ke sini udah baik niatnya. Ada lagi mau disampaikan Roy terakhir buat Vika? Nggak ada. Buang. Ini nanti kita sita. Oke. Mbak Kiki ada yang mau disampaikan? Iya, lebih baik udah memang kalau udah ada niat untuk merubah dari ini yang buruk seperti ini nggak baik kan, dibulatkan niatnya, ya. Kembali ke jalan yang benar, jangan apa suami orang tadi kan nggak bagus nyakitin hati istrinya juga. Oke, Mbak Vika boleh meninggalkan studio. Saya anterin ke sana ya. Hati-hati, Bawa Bay. apa ya? Iya. Udah selesai semuanya malam hari di sini aja ya. Oke, terima sampai kasih ya Mbak belakang Vika dong. ya. Telurnya nggak telur busuk tapi kok bau ya? Baunya Bawa amis. bau amis, bau aneh. Pintar-pintarlah dalam melakukan sesuatu, bukan justru untuk menjerumuskan orang lain agar dapat memuaskan hasrat sendiri. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku selalu mendapatkan teror gaib karena memiliki jimat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Aji. Selamat malam Mas Aji. Selamat malam. Apa yang mau diceritakan? Ya, saya datang ke sini mau minta bantuan sama Mas Roy tentang binatang-binatang yang suka mengganggu saya, sama ada sosok yang sangat ditakuti sama anak kecil di diri saya itu. Saya minta bantuannya kepada Mas Roy gitu. Binatang apa ya? Dan dari mana datangnya? Itu biasanya ada kelabang, ular, lintah, terus ya binatang-binatang yang menjijikan lah Mas ya di situ. Sejak kapan datangnya? Itu kalau tidak salah sekitar hampir 3 tahunan ada, 3 tahunan. Penyebabnya apa menurut Mas Aji? Ya mungkin karena saya usaha ya Mas ya, orang yang sirik kayaknya yang saya sirik sama saya. Jadi ini ada kiriman gitu? Iya, ada kiriman. Jahatin dia. Oke, begitu mereka datang, Ah. itu wujudnya nyata Nyata. dan mengganggu, menyerang kah atau hanya ada diem aja gitu? Mereka menyerang secara tidak langsung enggak, cuma mereka kalau sudah lihat sama saya langsung hilang. Ketika saya mau bilang ke orang lain hilang. Jadi mereka kayak takutin ke saya aja. Cuma bikin teror aja gitu ya, bikin takut ya. Terus apa rasanya? Ada perubahan, ada efeknya kah? Ya efek kepada saya sendiri sih Mas ya, ke konsumen saya di tempat usaha
hilang, pada kabur, pada Mereka jadi ngelihat juga gitu. bukan, jadi ngelihat ke sayanya jadi jijik gitu loh Mas. Jadi mereka pada menghindar. Tapi Mas Haji ini apa namanya tahu siapa yang ngirim? Pernah suatu hari saya itu sudah banget terpuruk. Ini kayaknya emang karib saya yang dulu banget jadi karib, sekarang malah ya berbalik arah. Saya tahu itu teman saya ya, soalnya dia nyimpen, ya maaf, celana dalam saya. Mana? Itu pas saya waktu mau berangkat ke dagang. Saya lagi Ngeliat? packing. Iya. Alat-alat pribadi saya, Mas. Mas Haji pernah nanyain langsung kalau saya pribadi begitu Iya. tahu ada di orang lain pasti saya tanya. Iya, saya sudah tanya baik-baik. Dianya nggak ngomong. Nggak ngaku gitu. Nggak ngaku. Bukan nggak ngaku ya, dianya nggak ngomong. Pas dari situ, ya sudahlah, mungkin dia ngepen atau apalah, saya sempat pikir ke sana. Cuman saya pas sudah di tapakurnya lagi, oh ternyata memang dia mau niat jahat kepada saya, Mas. Kenapa dia mau niat jahat? Karena taraf hidup saya itu lebih tinggi daripada dia. Dia punya usaha yang sama. Sama, satu pekerjaan malahan, Mas. Oh. Maaf, perempuan, laki-laki. Laki-laki, Mbak. Dia sekarang usahanya gimana? Dia kalau tidak salah ya usaha di luar, ya berkembang juga. Cuman ya ke saya masih terus, ganggunya itu masih terus. Tujuannya datang ke sini untuk apa, Mas? Ya saya minta kepada bantuannya kepada Mas Roy, ya minta dihilangkan sosok-sosok yang ada di diri saya. Terlebih anak-anak kalau lihat saya itu menjerit. Ya kayak lihat mereka kalau lihat yang takut apa sih, Mas? Jadi dari jarak beberapa meter aja mereka udah takut duluan. Itu yang bikin saya terpuruk sampai saya mau melakukan percobaan bunuh diri sampai 3 kali. Jauh. Kita coba tanya ya, mungkin apa ya, ada kaitannya nggak sih dengan apa yang dilakukan oleh temennya? Iya. Dan juga mungkin pernah, saya nggak tahu, pendukun atau apa, sampai tahu kalau ini mungkin dia ngejahatin atau apapun itu. Iya. Kita akan tanya ya, sahabat kami, dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Aji, dengan tanggal lahir 15 Februari 1996 dan nomor rumah 9. Dari mata batin saya, adanya aura yang sangat jahat berada di belakang tubuh Aji. Hal ini yang membuat Aji mendapatkan gangguan dan menjadi korban ilmu hitam. Saya melihat aura dirinya sudah ditutupi dan juga banyak orang yang benci padanya. Saya melihat sosok hitam dan tinggi sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Mbak Kiki, perasaan saya kok nggak enak ya sama Mbak Kiki. Aku minta garam, bubuk suci, dan kunyit. Entah kenapa ya, saya takut Mbak Kiki diganggu sama partisipan saya. Diganggu maksudnya? Maksudnya gimana? Mungkin mempengaruhi pikiran kali ya. Saya bacakan dulu ya. Silakan. Mas Aji dengan tanggal lahir 15 bulan 2 1996 dan nomor rumah 15. Iya. Mas Haji ini punya usaha ya, Iya, Mas. tapi ada rekannya yang mungkin nggak suka. Iya. Dia menyimpan barang-barang pribadi karena belakangan usahanya seperti tidak normal. Iya. Yang tadinya pelanggan simpatik malah berbalik. Kelihatannya jijik, nggak suka Iya, melihat Mas Haji ya. Dan malam hari ini sebenarnya ingin melihat ada apa. Iya. Dan mudah-mudahan bisa lebih tenang hidupnya. Iya, Mas. Terus selain itu ada lagi kah yang bisa saya bantu? Iya, ya Mas Roy ya. Saya Iya. minta bantuannya itu aja sih ya Mas ya. Sosok yang ada di diri saya ini apa sebenarnya? Dia mau apa? Kalau misalkan dia minta nyawa saya, ya
dia ambil. Tapi resikonya dia juga harus ikut sama saya. Karena saya nggak mau. Dia sampai mau bunuh diri 3 kali, Pak. Iya, aku tahu sih. Makanya itu scary. Iya. Dan dia selalu diganggu sama binatang-binatang gitu katanya. Iya, aku mau ngomong. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa ya. Maaf ya, saya potong Iya. ya. Pak Kiki, saya ngerasa ya adanya energi buruk yang ingin menerjang Mbak Kiki. Ya mudah-mudahan bukan dari partisipan dan mudah-mudahan ini salah. Jadi saya ingin memagari sekelilingnya dengan bubuk suci. Aku takut khawatir akan terjadi sesuatu. Kamu bisa mencium itu kan, Bay? Iya. Selama kamu udah ikut saya, Iya. Ada ikut bau-bau saya. yang aneh. Selama kita bersama, kamu udah mengerti cara pandang dan pola pikir aku kan? Iya, iya. Apa yang terjadi sebenarnya kayak anak indigo tuh misterius gitu dan Iya. you never know apa yang aku taruh gitu tapi tiba-tiba Tahu-tahu ada apa gitu. something. Heeh. Kayak Jadi kadang-kadang melakukan hal yang bikin pertanyaan, tapi ternyata akhirnya kejawab pertanyaan itu. iya. Tapi kamu ngelihat sama Mbak Kiki kayak mau diserang dan dia nggak aman posisinya. Iya, saya tapi tidak mau seuzon terhadap partisipan. Mungkin bukan partisipan juga atau apa. Tapi saya harus melindungi Mbak Kiki. Never know ya, pikiran anak indigo pas terakhirnya baru tahu ternyata kegunaannya buat apa. Ini ada apa aja, Roy? Ada garam kasar, Kunyit. kunyit, bubuk suci Diwali itu buat acara itu. Sudah. Itu binatang-binatang yang sering datang ke hidupnya dia tuh dari mana sih, Roy? Sebenarnya dari ritual-ritual itu. Bukan kiriman orang tapi. Saya kok ngerasa ada yang nggak suka juga sih sama dia, ada yang ngirimin juga. Tapi lebih banyak ritual-ritual gaib sih yang ngundang malah ular jadi-jadian kayak gitu. Mas Aji juga suka ke dukun gitu ya? Iya. Pergi ke salah satu paranormal atau paranormal lah. Iya, Mas. Itu dikasih sesuatu, satu ngambil gitu. Ada isinya. Besoknya bulan depan pergi ke beda paranormal. Dapat lagi nih jimat nih. Ada isinya juga paranormal. Ya ada jin ya maksudnya. Oh, isinya tuh lama-lama jin? Iya. Itu kalau kayak gitu ada nggak? arwah, ada jin, ada setan, ada soul and spirit. Kalau Jadi- banyak jimat gitu nggak bentrokan ya, Roy? bentrok lama-lama orang kebanyakan jimat jadi kayak orang gila. Oh, dianya sendiri yang jadi aneh gitu. Jadi aneh. Orang kebanyakan jimat tuh jadi kayak orang Nggak normal. marah, nggak normal gitu kayak gitu. Mbak Kiki Aku pernah tahu tentang itu kan? orang. Mm-mm. Cara mandang orang juga jadi beda. Oke. Nggak, terus respect ke orang nggak Iya, respect. nyakitin banyak hati orang. Bener. Aku tahu. Attitude is everything kan. Iya. Ini kalau kamu melihat sosoknya Mas Aji ini, Kosong matanya, karena apa, Roy? Dia seperti ini kosong banget. Dia karena matanya pengaruh. kayak Ya, kayak nggak apa ya, it's nggak ajak gitu, Sad, nggak di juga sini. mukanya sedih, Iya. matanya sedih. dia tuh kayak nggak ada di sini ya Mbak Kiki. Iya. Ya baik. Pikirannya kemana Iya, gitu. Ya, Kosong. Jungo deh Mas Aji, terlepas dari kemagisan dan ke apa namanya mistiknya kamu tuh sebenarnya hidupnya dari kecil sampai besar menderita ya. Iya, Mas. Sampai sekarang kau masih selalu ingat masa kecil kamu dulu di kampung. Ingat? Jadi Ketika yang- saya mau makan nasi satu piring aja, orang tua, apalagi almarhum bapak, itu harus sampai banget banting tulang. Saya mengadu nasib ke Jakarta sekarang, tambah lagi. Sama karib saya juga nggak tahu dia ada apa. Yang bagian ini, yang ada bagian yang ini juga. Jadi saya sekarang mengerti nih. Intinya Mas Aji mau
ingin lepas. Dia ingin tahu ada apa dan pengen ingin tahu lepas ada sebenarnya. apa aja gitu. Apa yang pengaruh hidup dia, binatang-binatang itu dari mana? Apa Binatang-binatang ini datangnya selalu misterius gitu loh. Jadi kemanapun Mas Aji pergi, itu pasti selalu nemuin sesuatu. Iya. Entah itu ular, entah Ada itu kelabang belut, juga entah itu gitu. kelabang, muncul di kamar mandi, jatuh dari pohon. sialan gitu ya. Iya, kita nggak pernah tahu tiba-tiba langsung jatuh dari pohon. Ada tiba-tiba di jalan, aduh nginjek ini nih. Kayak gitu. Binatang-binatang itu sih Mas Aji. Ya, tapi saya nggak mau nih Mas Aji, mata kamu kayak orang sedih gitu. Maksudnya saya tahu, saya bisa baca nih masa lalunya kamu. Tapi saya kan berusaha untuk menguatkan kamu untuk ayo dong, jangan sedih dong. Past is already past, maksudnya gitu kan. Iya, yang udah berlalu lewat ya. udah berlalu. Udahlah sekarang gitu. Sedih sih. Ini nih sekarang timbul rasa sedihnya nih. Kalau mistiknya tadi pas aku masuk, aku deg-degan. Terasa banget ya. Iya. Tapi saya merasakan di sini sekarang malah kesedihan. Tapi yang menakutkan itu masih ada, Roy. Ada, still there, masih ada di situ. Masih di situ. Ada sosok seperti apa sih yang nempel di dia? Saya lihat manusia tapi berbadan ular. Manusia berbadan ular. Kepalanya kepala manusia berarti. Coba saya gambar ya. Saya ngerasain ada yang aneh sih. Tapi jujur kalau saya pilih antara jawaban A dan B, mau sedih apa sedih apa takut, saya pilih sedih deh. Sedih, mukanya sedih, matanya. Saya nggak berani, saya nggak mau menambah kesedihan. Dia kayak ada beban yang berat banget sih. Iya, matanya. Dan terutama plus, mohon maaf ya saya harus bilang financial economy problem. Ya, Itu isu finansial itu Ya. sangat sensitif bagi dia, kasihan. kasihan sih udah datang jauh begitu ke Jakarta untuk usaha gitu ya. Terus malah Tapi ada ini yang ada seperti ininya itu karena dia suka pergi ke dukun atau orang yang ngejahatin dia, orang ada kiriman jadinya ada seperti ini. Kalau menurut saya ini adalah gara-gara dia sering diberi ke dukun, diberi jimat, diberi jimat. apa segala macam, akhirnya muncul beginian. Itu karena dia suka pergi ke dukun atau orang yang ngejahatin dia, orang ada kiriman jadinya ada seperti ini. Kalau menurut saya ini adalah gara-gara dia sering diberi ke dukun, diberi jimat, diberi jimat. apa segala macam, akhirnya muncul beginian. Tapi kalau dia udah pakai beginian, ada orang mau jahatin dia lagi, itu bisa? Bisa dong. Bisa ya? Nggak jamin orang yang pergi ke dukun pegang jimat terus udah gitu dia akan Jadi, kuat, powerful. anti kiriman gitu nggak gitu ya? Nggak gitu juga, nggak. Bentar ya, let me finish. Tapi banyak banget yang kayak orang yang karena persaingan, karena sirik, Iya, gitu, orang yang menggunakan orang hal yang seperti ini. iya, apa namanya cemburu dengan orang kesuksesan orang, Iya. mau ngejatuhin, Iya benar. Di lingkungan pekerjaan. lingkungan kan. pekerjaan. Juga pernah dengar kok ada yang Oh ada yang kayak ada gitu. yang kayak begitu. Kalau ada Mbak Kiki sendiri Ya, pernah ngalamin aku dikirimin? kalau aku sendiri nggak pernah, jangan-jangan ya gituan enggak. Tapi aku dengar kayak misalkan keluarga, ada saudara yang misalkan dia dagang, sama seperti bapak ini dagang di daerah gitu. Itu padahal bener-bener yang sama agama, bener-bener yang bener-bener taat sama agama gitu. Dia nggak pernah main-main begitu. Tapi dia pernah cerita sama aku, dijahatin sama orang. Dijahatin supaya dagangnya nggak laku apa. Aku malah bilang gini, masa sih ada kayak begitu-begitu? Iya, dia bilang, aku manggilnya Ami kan, Ami didukunin sama orang. Padahal itu yang tiap hari, kebetulan kejadian sama ini sama papi aku sendiri sih. Sama papi aku sendiri dia cerita karena dia dagang apa, padahal papi aku tuh orangnya suka misalkan
di musola terus. Pokoknya orang yang bener agamanya Taat kuat lah gitu ya. ya. Itu masih bisa didukunin sama orang. Itu orang yang kuat gitu. Aku cuma nggak percaya masa bisa sih kena. Iya bisa katanya. Apalagi aku cuma logika aja. Apalagi orang yang kosong. Benar. Yang apa ya? Iya, Imannya begini. kosong. Mungkin lebih cepat pasti ya kena gitu. Tapi kalau orang yang udah agamanya bagus aja bisa kena sampai ya. bisa kena. Oh, Mbak Kiki, Iya. saya pengen coba dari kacamatanya Mbak Kiki untuk lihat ke sini yuk. Tangan, di sini bau banget. Tangannya cobain deh. Tangannya gini dan gini. Apa sih yang kamu rasain? Aku apa? Suruh apa? Just touch. Kamu ngerasain energi apa Mbak Kiki? Sedih dia mukanya. Mukanya banyak. Kecewa, sedih. Ada sesuatu yang datang ya. Iya. Kamu ngerasain kehadirannya. Dia datang sekarang. Iya, dia datang sekarang. Bau ini bau makin bau nggak Tajam enak banget ya. Jadi kamu Kiki kamu ngerasain apa? Aku ngeliat ini aja sedih, matanya sedih. Sedih di matanya banyak kesedihan. Mbak Kiki nggak lihat ada apa-apa lagi. Coba pegang tangan kayak Nggak mau. kayak gini. Nggak mau. Takut ya. Aku tak. Gak aman pasti. Tapi Takut. entah kenapa ya dia matanya nggak kosong lagi. Itu sekarang datang ke sini nggak, Roy? Aku masuk lagi nih ke sini nih. Lingkaran. Takut aman. masuk ke lingkaran. Yang kamu gambar datang ke sini. Iya, dia hadir di sini tapi belum menampakkan dirinya. Saya curiga dia diam-diam juga membawa sesuatu seperti jimat atau alat-alat ritual atau apa. Benar? Iya, Bawa apa, Mas? ada dia mas. Ada Silakan cuma. diambil. Apapun yang dibawa silakan tunjukin kita Tapi semua. tidak berbahaya. Tidak mas. Oke. Tidak ada gunting, tidak ada pisau, Tidak dan ada. segala macam. Baik, Saya boleh ambil ya mas? Boleh, silakan monggo. Apa itu? Biar binatang-binatang yang kiriman orang itu yang gak suka sama saya pergi. Jadi Ya. Mas Aji dikasih binatang-binatang juga sama guru spiritual. Bukan, maksudnya sama guru spiritual saya dikasih semacam ritual gitu lah mas. Ritual ini untuk menangkal, si Menangkal, ya. Gangguan-gangguan itu untuk menangkal itu. Silakan dibuka, Mas. Apa sih isinya? Aduh. Aduh. Ada jimat, ada belatungnya bergerak lagi tuh. Belatung. Aduh pusing saya kalau ngeliat Sih, tuh belatung pakai cacing. begini. Untung Mbak Kiki udah dilindungin. Bye. Be careful ya, bye. Aduh roh. Saya pusing langsung. Lihat belatung. Untuk apa ya? Diapain? Ya, dimakan. Hah? Kamu yang makan Iya, supaya orang ngelihat kamu nggak seperti ada binatangnya yang menyeramkan begitu. iya, Ini udah lama makan belatung kayak gini. iya. Setiap apa? Malam Setiap ada gangguan dari luar itu ya saya tangkal pakai ini. dan setelah makan ini gangguan-gangguan itu hilang. Sementara aja mas. Tapi sementara itu hilang terus balik lagi. Iya, Kalau yang itu apa yang di dalam kain putih itu? ini Itu jimat pegangan. Iya, jimat juga dari saya. Oke. Aduh itu belatungnya. Apa boleh dipraktekkan kah? Boleh? Oh my God. Aku nggak mau lihat. Aku nggak mau Serius? lihat. Iya, Kamu bisa? bisa. Sebelumnya di... Ya. Oke. Iya. Minta Aku air nggak minum tega kali ya. ngelihatnya. Aduh. Tega, means like Nggak
tega. Emang Nggak tega. vegetarian juga ya? Bukan nggak tega aja ngelihat kayak gitu. Orang makan belatung kan nggak normal, itu kan jijik. Iya kasih. Tinggal gini aja, Kesian. Mas. Saya ambil. Something in this, like, Mas, awas mbak, awas mbak, awas mbak. Tolong bersihin Mbak Kiki belakangnya. Mas. Mas Haji. Mbak Kiki, kamu Tolong aman nggak? bersihin. Mbak Kiki beneran aman. Aman. Belang rambut. Kesian banget sih. Kasihan. Kesian. Bisa Belang rambutnya kasihan. nggak apa-apa. Dia kesurupan atau kenapa, Roy? Kesurupan. Bukan orangnya seperti ini, emang dia kerasukan. Kerasukan. Sekarang masih ada dalam badannya Aji, Roy. Sedikit. Kita boleh bangunkan Aji. Bisa dibangunin atau harus di-cleansing dulu? Dibangunin langsung. Begitu megang jimat langsung kesurupan. Aduh, itu belatungnya. Mas Haji. Mas Haji. Awas Mbak Kiki, awas. Mas Haji. Aku takut. Jagain, tolong jagain dong. jagain. Kamu harus ikut sama saya. Nggak ada yang ikut. This is so nightmare. Kamu ikut. Dia minta Mbak Kiki ikut tuh apa maksudnya? Coba kasih air ya. Kita kasih dia minum, terus kasih minyak kehidupan di sini. Ambilin minyak-minyakan gitu. Di sini ada kaca ajaib, bubuk suci. Banyak sih. Ini minta air minum, tolong dibangunin deh. Tuh kan. I told you. Bener kan? Dia harus ikut sama saya. Oh my god. Bye. Beneran kayak ular loh. Beneran kayak... Awas. Tol. Jagain. Jagain Mbak Kiki, jangan. Saya nggak mau dia. Tahan. Roy disembuhin, Roy. Aduh, ular lagi. Aduh, ada ular di penonton. Caci! Loh, Mbak Kiki mana? Ular tuh, ular. Ada berapa? 1, 2. Satu lagi mana? Roy, ada ular, ada belatung. Ini ada apa ya sebenarnya? Ini Cacing juga. tanda-tanda kehadiran yang dia ceritain. Jadi ada banyak binatang datang tanpa disengaja. Dia dia ngejar Mbak Kiki kenapa ya? Dia minta tumbal atau? Karena Mbak Kiki kan auranya bagus gitu kan, positif. Itu dia bentar lagi hidup lagi nih. Bisa balik lagi kayak tadi, nyerang Iya. lagi. Itu kasihan tuh ularnya. Bisa diusir nggak? Sebenarnya ularnya jangan dibunuh. Iya, dibuang, ditangkap deh.
Tapi dia masih kerasukan atau udah benar-benar lepas, Roy? Sekarang malah gangguan psikis. Dia dulunya tuh dia sering dibully, sering mau bunuh diri. Jiwanya kosong. Jadi ketika orang jiwanya kosong, dia sedih, dia memberontak, dan akhirnya kan lihat Mbak Kiki seperti ini, aura positif yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Maksudnya ini pertama kali dia melihat dunia luar yang begitu banyak keindahan dan aneka ragam, bagus, jelek, cantik dan jelek. Cuma ya saya itu tadi 2 biji antara sedih atau takut. Iya. Baik, kamu kira-kira bisa percaya nggak dia nggak akan kumat lagi? Saya nggak percaya sih. Saya minta. Kamu perlu apa untuk cleansing dia, Roy? Supaya dia nggak kerasukan lagi. Dia apain ya? Kau nyebar ketakutan loh, Mas Haji. Nyebar teror di sini. Sadar nggak, Mas Haji? Bisa dengar saya nggak? Oh, ini kenapa? Saya minta baskom, kemudian isinya daun kelor, daun bidara, dan bunga 7 rupa, dan kunyit. Nggak perlu diikat tuh. Kasian. Iya. Baik, aku tadi tuh jujur ya aku takut gitu dengan kepribadian, bukan hantu ya. Tapi melihat dia gini, dia mengejar, kok saya timbul rasa sedih atau simpati gitu. Dia ngejar Mbak Kiki, pengen nggak tahu, I don't know, dia mau kenalan atau apa, tapi malah nggak kesampean. Jadi kayak orang-orang psycho gitu. Ditambah lagi dia diteror sama binatang-binatang yang dari rumahnya tuh muncul terus. Ada kelabang, ada ular. Jadi saya jatuhnya kasihan ya. Ini saya mau mastiin sekali lagi. Saya mau dengar sekali lagi, Ron. Ngejar ke Mbak Kiki bukan ngejar untuk minta tumbal kan? Karena tertarik sama energinya aja. Iya. Dia kan nggak pernah melihat wanita. Ya dia hidupnya tuh dalam satu kotak aja gitu loh. Saya nggak mau nggak dapet di sini, ntar di luar dia ketemu siapa masih nyari tumbal lagi. Nggak ya. Ternyata ini proteksi nih buat Mbak Kiki. Ini ya, makanya kamu pasang duluan ini di awal tuh karena kamu rasa itu. Saya punya firasat sih yang tajam. Iya saya bisa baca firasat itu dari matanya. Baik, bangunin. Kalau mau muntah, muntahin aja ya, Mas Haji. Kalau mau muntah silakan, Mas Haji. Baunya bau amis loh. Iya. Mas Haji, kalau muntah silakan muntah. Muntahin. Apa itu, Bay? Jimat-jimatnya, Roy. Dia pingsan, kenapa lagi nih? Kasihan loh, Bay. Nggak tahu, saya berubah jadinya simpati. Iya, kalau dengar cerita kamu tadi yang kamu lihat masa lalunya dia, ya kasihan. Aduh, mau makan aja sampai susah begitu, terus dibully udah mau makan susah. Pasti dia juga nggak mau. Lihat. Seperti ini tuh dia nggak mau. Kalau misalnya dia lihat temannya punya sepatu bagus, dia sepatunya jelek, aku kan sedih ya. Bayang, masa lalu dia kayak gitu. Nah sekarang kenapa dia bisa jadi bunuh diri, jadi serem, ya gara-gara masa lalu sih, Bay. Banyak kekecewaan dalam hidupnya, banyak kepahitan. Banyak kepahitan. Aku sering dengar daun kelor, tapi baru pertama kali ngeliat itu daun kelor. Daun kelornya nggak ada. Bidara ada gak? Bidaranya udah masuk. Di dalam, ada lagi. Mohon maaf. Nih kayak gini-gini kan saya jadi sedih. Gue nggak tega begini.
Mas Haji, Mas Haji, ini Roy akan melakukan proses cleansing ya. Diikutin aja prosesnya ya, direlain aja supaya bersih semua pengaruh-pengaruh mistisnya. Dia harus duduk atau gini aja bisa, Roy? Dia harus duduk dengan saya. Nanti didudukin. Saya buat racikan ramuan. Mas Haji coba kumpulin tenaganya dulu ya, kumpulin energinya dan fokus. Balik ke sini, balik ke studio pikirannya. Roy akan melakukan proses cleansing ya. Kalau ada yang coba untuk masuk, bisikin, nguasain pikirannya Mas Haji. Tolong bantu dilawan ya Mas ya. Oke, teman-teman penonton juga fokus bye. ya. Jangan sampai kejadian lagi ya. Nap. Saya lihat di dalam air sini, entah kenapa ya, ketika saya memutarkan, saya kok melihat ada korban ya, bayi perempuan. Itu siapa ya? Tumbalnya dia. Seorang perempuan bernama Yanti. Yanti. Yanti itu siapa ya? Cuma dia yang tahu. Baiklah. Boleh dibangun. Aku nggak bisa bangunin. Bang Uji minta bantuan bangunin. Tolong bangunin Bang Haji. Udah. Cukup. Dudukan di sini. Maaf, aku nggak bisa bantuin. No, it's okay. You just sit down and relax, praying for me. Mas. Ininya boleh dibuka nggak? Nanti ya. Ini buat cleanse kulit. Yang ini nanti aku buka. Oh, Jadi yang ini nggak usah perlu telanjang juga. Kayak gini aja aman. Jadi nanti ini akan selamatin. Flip on. udah lepas. Say, itu bulutnya dimakan. Bulut dimakan. Itu apa Belatung. namanya? Belatung dimakan. Dimakan. Oh, Lihat aku tahu. oke. Enggak, Om. Sama ini nggak bisa disiram nih, Om. Ini mesti diseka. nggak bisa disiram. Dipakein itu penyeka gitu loh. Seka, Kayak- seka pakai kain. Mas Hajinya fokus di sini ya. Tadi Mas Haji ngejar-ngejar ke Mbak Kiki loh. Sadar nggak apa yang dilakuin? Ada sedikit sadar nggak? Apa ya Mas? Nggak nyadar Dia nggak sama nyadar. sekali. Nggak inget sama sekali. Tadi kejar-kejar aku. Tuh. Ingat nggak? Enggak. Enggak. Ya emang nggak inget lah ya. Ya udahlah ya. Ini tuh Mukanya aja mungkin sebenarnya butuh aduk sih untuk ngelapin aja. nggak siap. Nggak ada ya, oke. Lanjut aja deh. Kamu celupin ini. Jadi buka apa? itunya. Ada. Apa Nggak bisa, itu? Bu. Nggak bisa. Nggak apa-apa. Nggak usah pakai ini aja deh. Itu buka aja. Dibuka dilepas. Sini deh, Dilepas majuan. aja, Mas. Dilepas aja. Bagi kita takut ya. Kasihan. Kasian kan. Aku kasihan ngelihatnya. Jadi nggak. Kasian. Nggak tega ya. Nggak tega. Oh, juga deh. Celupin juga boleh. Dia celup sampai segitu-celupnya gitu. Jadi isinya ada apa aja nih Roy? Ada daun kelor, ada kembang, ada kunyit. Ada daun kelor, kembang, kunyit, dan daun-daunan apa namanya? ya. Bunga Bunga. 7 rupa. Silakan dipakai lagi Mas. Tinggal tengah aja. Oke. Sekarang apa rasanya Mas Haji? Ringan. Hah? Ringan. Lebih seger lagi ya? Iya.
Udah oke ya dia, udah baik Udah sih, aja. cuma yang untuk badan tuh ciprat-cipratin aja lah ya. Hah? Dijipratin. Maksudnya yang kena supaya badan gitu, ya gitu. Cuma kamu udah cuci muka? Oke. Ya sudah. Tapi ini udah bagian proses cleansing awal ya. Kalau harus dilakuin di luar atau di rumah, dia mesti ngapain, Bro? Jika dia di rumah, dia mandi ini aja, mandi daun kelor terus menerus, terus dari gitu dia minum madu, Iya. begitu beribadah dengan sesuai keyakinan, gaya hidup sehat. Yang paling penting nih ya Mas ya, Mas Aji, saya tuh dulu pernah dibully juga, tapi saya tidak melihat itu sebagai bulian, tapi bikin jadi motivasi saya untuk menjadi ini apa, dari itik burkupa jadi burung phoenix gitu, burung jadi swan gitu. Itu jangan bunuh diri gitu, karena nggak Kosong Roy, ya imannya Jiwanya, kosong. ya. Gimana kosong? Nggak ada pegangan. Gak ada pegangan. Dan pegangannya malah ke sini-sini. Iya. Salah. Oke. Gitu aja ya. Oke Mas Haji, kami harap yang terbaik ya. Iya, Mudah-mudahan Mas Haji ke depannya bisa benar-benar lurus, bisa punya hidup yang normal, tanpa menggunakan mistis, dan semakin maju ke depan hidupnya ya. Ya, terima kasih ya. Terima Ya, kasih. terima kasih Mas Haji. Terima kasih sama Lewat sini. Ketika kita salah dalam melakukan suatu perbuatan, berusahalah mencoba untuk membersihkannya agar jiwa dan pikiran tenang, dan jangan lupa juga berbuat karma baik. Dua partisipan telah hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini, yaitu Vika dan Aji. Dua-duanya adalah pelaku mistis. Vika mengirimkan guna-guna pasang susuk juga, dan intinya adalah untuk memikat laki-laki yang juga merupakan suami orang lain. Dan Aji sebenarnya dia adalah korban, tapi dia juga pelaku mistis yang membuat dia terjebak dalam sebuah labirin. Nggak tahu harus keluarnya seperti apa. Gimana Roy? Vika dan Aji, mana yang lebih berbahaya sebenarnya? Vika tuh yang Satu yang Iya, cewek tadi tadi. pemikat yang tadi Iya. nggak suka pakai susuk juga gitu, selendang. yang pakai selendang yang flirting kamu itu kan. Kalau Aji itu kasihan. Kasian. Kalau Vika sih udah nggak ada kasihan sih. Iya, sama aku juga. Iya kan. Soalnya aku mulai nggak suka ambil suami orang, ya maaf Iya, ya. iya. Udah nggak simpatik lagi gitu Iya. loh, untuk Dia pakai melakukan itu. pakai dukun, main pakai sesajen begitu untuk memikat Suami suami orang. orang, itu kan udah niatnya nggak baik. Bener. Udah nggak simpatik lagi. Kalau yang Aji ini dia mau cari untuk buat makan, nah saya kan. Sebenarnya untuk Iya, bertahan hidup iya, sih. sebenarnya Iya, sih ya, ya nggak Makan baik, gabah tapi tau nggak lo? mau makan buat makan. Iya mau makan, Iya. makannya pengen beli beras tapi makannya gabah. Iya. Kasihan sih. Gabah tuh sih. Iya, sebelum jadi beras itu kan. Terus ya, mudah-mudahan Vika dan Aji setelah malam hari ini bisa dapat kebahagiaannya. Vika terutama nih, biar dia benar-benar terbuka dan mau ngelunturin semua susuk dan apanya ya, gaib-gaib Penakluk pria kan penakluk Vika itu. prianya. Dan Aji juga kita harapin terbaik buat dia. Bagi Fatma lah, sama-sama, terima kasih makasih. banyak sudah Iya. hadir di Menembus Mata Batin. Senang sekali ya. Senang ada Mbak Kiki sekali di loh. sini. Aku Makasih. suka banget. Makasih juga diundang, Iya jangan dong. bosen-bosen undang lagi. Kita kalau ngomongin soal horor pasti langsung Iya, pikirannya Mbak. seorang Fatma lah gitu. Iya, Fatma. Tapi nggak pernah horor-horor lagi kan ya Mbak di hidupnya ya, dalam kehidupan sebenarnya gitu maksudnya. Enggak. Ya? Enggak. Oke baik kalau gitu. Sukses terus Mbak Kiki. Amin, makasih. Sukses dan sehat Ya, thank selalu. you. Baik Yosi, terima kasih. Terima atas kasih. pencerahan yang Sama-sama. hari ini. Terima kasih Mbak Kiki. Makasih, Roy. Pemirsa, janganlah pernah Anda takut pada kematian. Tapi takutlah jika hidup disia-siakan dengan rasa dendam. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.